Assalamualaikum. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Sawah Lunto Bapak Edi Samrael SH.MH, yang kami hormati Ibu Kasubag dan para kasih yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Ibu Ketua IAD, Ibu IAD Murni dan para Ibu IAD luar biasa, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sawah Lunto yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara perpisahan dan pengantar alih tugas, Kepala Kejaksaan Negeri Sawah Lunto Bapak Edi Samrael SH.MH menjadi Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh serta yang saya hormati Bapak Edi Sawah Lunto beserta Ibu. Yang saya hormati hari ini Pak, tiba-tiba saatnya kita melepas Bapak dan Ibu untuk selanjutnya bertugas di kampung halaman, yaitu di Kejaksaan Tinggi Aceh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih Pak atas arahan dan bimbingan Bapak selama ini pada kami. Mungkin banyak pesan dan nasihat yang Bapak berikan kepada kami yang kami nilai cukup bermanfaat untuk kami ke depannya Pak. Bahkan saya masih ingat waktu saya dan Bapak pertama kali bertemu di Hotel Swissbell di Ambon waktu itu Pak. Itu sekitar bulan Juni tahun 2024. Bapak sempat memberikan wejangan pada saya dengan menyesalkan kapan akan pindah. Ingat aja, handphone yang kamu pakai itu tidak selamanya akan kamu gunakan. Suatu saat pasti akan kamu ganti juga. Nah, begitu juga dengan SK itu. Tidak selamanya kita akan berada di suatu tempat, cepat atau lama kita pasti akan pindah. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang Pak. Dan pada akhirnya Bapak sampai di sini juga, kami semua juga merasakan Pak, banyak nasihat dan arahan Bapak yang kami nilai itu berbeda Pak sama pimpinan sebelumnya, yang dapat kami terapkan pada kehidupan dan kinerja kami ke depannya. Dan selanjutnya kami juga mohon maaf Pak apabila selama ini baik itu dari pribadi maupun dari bidang intel sendiri maupun dari bidang lainnya banyak berbuat salah sama Bapak. Jadi mohon maaf, kinerja kami belum maksimal Pak, belum sesuai harapan Bapak, tapi itu semua adalah terbatas pada kemampuan kami sebagai manusia biasa. Tapi apapun itu, kami selalu berusaha untuk memberikan terbaik kepada Kejaksaan Negeri Sawah Lunto ini Pak. Kemudian selanjutnya kami mendoakan kepada Bapak dan Ibu, karena besok subuh infonya Bapak sudah jalan ke Banda Aceh. Kami mendoakan agar perjalanan Bapak ke Banda Aceh diberikan keselamatan, lancar, dan pada saat melaksanakan tugas nanti Bapak selalu diberikan kekuatan dan juga kemudahan dan juga istiqomah dalam menjalankan amanah itu. Selanjutnya juga kami berharap Pak, kami semua dari keluarga besar Kejaksaan Negeri Sawah Lunto untuk selalu mengingat kami Pak, tidak lupa kepada kami di Kejaksaan Negeri Sawah Lunto, dan mudah-mudahan suatu saat apabila ada waktu dan kesempatan kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ya, ini hari terakhir kita bersama Bapak Kajari kita setelah 9 bulan ya Bapak bersama. Terima kasih juga kepada Bapak Kajari yang selalu mengasih banyak ilmu dalam editor video. Meskipun setiap Anyang mengupload postingan pasti Anyang sedikit deg-degan malamnya, takut Bapak ngechat Anyang ini ada yang kurang Anyang, tapi Anyang tuh selalu bersyukur karena gara-gara Bapak Anyang tahu di sini Anyang kurang dalam masalah editan. Terus di sini Bapak juga ngajarin caption sama foto tuh harus seimbang, Anyang harus sama, jangan sampai orang luar salah persepsi atas yang kita upload gitu. Sekecil apapun kesalahan kita pasti akan terlihat di luar orang banyak. Meskipun tiap malam Bapak udah mengetik, Anyang udah jantungannya udah copot Pak, bilang kayak ini apa ya gitu. Oh ternyata Bapak cuma minta video. Maaf ya Pak, kadang
Mungkin hanya doain semoga Bapak murah rezekinya, panjang umur, dan Ibu semoga diberikan kesehatan. Terima kasih Bu selalu ngajakin hanya untuk PK, jadi hanya keliling-keliling Sumbar. Love Ibu. Dan semoga Bapak bukan hanya menjadi, besok ini bukan hanya menjadi asisten, mungkin besok akan menjadi kejati di Sumatera Barat. Kita doain sama-sama, amin. Dan semoga kita ketemu lagi sama Bapak Edi. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas segala bimbingan dan arahan dari Bapak selama Pak menjabat 9 bulan di kantor kejaksaan ini. Banyak nilai-nilai yang bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, yang dimana saya selalu diajarkan sama Bapak, selalu diingatkan sama Bapak, ingat Wi, uang itu bukan uang kamu. Kamu harus ingat itu uang bukan uang kamu. Dari situ saya selalu mengatakan di sana saya yang mana. Dari situ saya belajar dari Bapak menanamkan nilai yang benar-benar itu integritas. Semoga kedepannya teman-teman semua bisa mengambil hal yang baik dari Bapak dan meninggalkan yang buruk dari Bapak ajaib kita ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua IAD, di mana 9 bulan juga saya merasakan nasihat yang sebagai seorang ibu dan sebagai pimpinan di IAD, di mana sudah mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang istri yang selalu sabar dan ikhlas dalam menjalani segala sesuatunya. Semoga saya doakan Bapak dan Ibu selalu panjang umur, diberi kesehatan, banyak rezeki yang mengalir, dan selalu semoga kita semua dapat berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu di lain waktu. Kami minta maaf Bapak, Ibu, kalau dalam bertugas kami sering melakukan kesalahan, mungkin sering menyampaikan Bapak atau banyak hal lain yang kami lakukan kesalahan. Jangan pernah ada dendam di antara Bapak dan Ibu atas segala kelakuan kami. Ambillah yang baik dan ingatlah yang baik, yang lucu yang dari mimpi kami ini, Bu. Saya juga terima kasih, saya doakan di mana besok Bapak Ibu berangkat ke Banda Aceh. Saya doakan bersama Bang Jeb selalu diberkati Tuhan, selalu lancar perjalanannya, termasuk dengan Ibu diberi kesembuhan atas segala penyakit yang ada dalam tubuh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk ilmu pengalaman Bapak ke saya, karena saya merasa di sini kita hanya sekedar jadi supir dan seperti anak. Semoga saya Bapak, semoga Bapak lebih bagus lah besok temannya dari SD itu bisa naik lagi. Dan saya sangat senang karena baru Bapak pimpinan yang menganggap saya sebagai bukan sekedar anggota, menjadikan saya anak, mengertikan saya dan peduli dengan saya. Mungkin saya nggak bisa banyak-banyak ngomong Pak, nggak kuat Pak. Sekian Pak, terima kasih Pak. Untuk mendengarkan penyampaian kesan dan pesan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sawah Lunto kepada Bapak Edi Samra LSH MH, kami persilakan. Kembali sebelum saya menyampaikan sambutan lah ya pada siang ini, sama seperti yang tadi malam, dan pantunnya pun supaya yang tadi malam, karena saya nggak banyak tahu tentang pantun, jadi catatan pantun tadi malam masih ada di sini. Jalan-jalan ke Kota Padang, singgah sebentar membeli kue. Hadirin sekalian yang aku sayang, senyum kalian membuat hati meleleh. Kalau di Ambon, daerah Maluku sana, arti dari meleleh, hatinya itu ternyum, atau meleleh itu
terbawa perasaan gitu, juga meleleh gitu kira-kira. Jadi dalam hal ini supaya bisa kita juga jangan sampai terlalu terbawa perasaan, pada akhirnya nanti nggak jadi saya menyampaikan sambutan. Jadi itu tujuannya pada saya buat pantun ini. Kemudian tentu pertama sekali mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan seizinnya lah kita pada hari ini dapat berkumpul bersama di aula kita ini dalam mengikuti kegiatan pelepasan atau apa namanya ini pelepasan atau perpisahan lah ya antara saya dengan rekan-rekan semua, dan kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan, cintai rekan-rekan buku sekalian, pertama sekali para kasih Intel ya. Dulu kita bertemu di Maluku, sekarang bertemu di Sawalunto. Dulu di situ aku ditinggalkan, sekarang kita bertemu di sini. Nah sekarang aku pergi lagi, jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita bertemu lagi. Selagi kita masih ada kesempatan, Allah beri umur yang panjang, insya Allah perjumpaan itu masih bisa terjadi. Selanjutnya juga yang saya hormati juga di sini Kasih Ditsus Dinda Andiko. Saya kalau dengan Andiko banyak kami mungkin banyak cerita ya. Kemudian meskipun masih baru tapi luar biasa. Saya 3 bulan itu juga saya sudah mengerti paham semua bagaimana hati masing-masing. Tidak sulit bagi kita untuk mengetahui karakter, tapi semuanya luar biasa untuk tim saat ini. Kemudian Kasih Datun juga, saya hormati juga, saya banggakan sama dengan Kasih BD. Waktu Mas kemarin, waktunya sekitar 3 bulan, tapi saya sudah dapat merasakan bagaimana kerja, kinerja, dan hubungan dalam kita berkomunikasi selama ini sangat baik. Itu juga Buka Subakti yang tentu ini senior kita semuanya. Saya hormati, hormat saya kepada Ibu Bin. Semoga semuanya kita selalu dalam ridho Allah. Kemarin saya sampaikan sama Bu Bin, saya berpikir dulu kemungkinan saya akan nanti melepas Buka Subakti, tapi Allah ya, ketetapan Allah itu yang kita laksanakan dengan kata lain. Ternyata saya disuruh lebih dulu meninggalkan Buka Subakti. Nah, tapi tidak ada yang salah, karena itu memang sudah ketetapan Allah. Allah tahu apa yang terbaik buat kita semua. Kita tidak tahu itu, dan Allah yang tahu apa dan bagaimana kita hari ini dan selanjutnya. Jadi kita tinggal menjalani saja, tulus ridho kita dengan apa yang telah kita rasakan, kita nikmati Allah berikan. Kemudian tidak terasa ya, rasanya masih belum terlalu lama saya menginjakkan kaki ke Sawah Lunto ini, tanah warisan dunia yang kita kenal dengan warisan dunia ya, yang sekarang tulis UNESCO. Belum rasanya terlalu lama dan begitu cepat. Sebenarnya saya sudah sangat nyaman dalam arti karena saya tidak pernah mempermasalahkan di mana saya bertugas. Justru saya selalu berupaya bagaimana cara menikmati sehingga saya betah. Karena tidak ada orang yang terkadang mau memikirkan itu tentang kita, maka kitalah yang memikirkan bagaimana kita susah supaya betah di suatu tempat, maka ciptakanlah itu. Kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita suka, maka lakukan semua sehingga aktivitas kita itu selalu padat sehingga tidak terasa setahun, 2 tahun gitu. Pada akhirnya juga pindah juga gitu. Saya sudah mulai nyaman. Buktinya sebenarnya meskipun orang melihat mungkin saya berbohong, pada waktu saya bawa mobil sendiri dari kampung setelah Lebaran, Pak Kasih Tidur bilang, Pak, kayaknya Bapak ini nggak lama di sini. Loh kenapa? Karena Bapak bawa mobil. Ya masuk akal juga mungkin kalau pemikirannya seperti itu, kan sudah tahu dan mempersiapkan diri. Tapi justru kalau saya itu bentuk
keikhlasan saya dan siap ditempatkan di sini. Mungkin lamanya seperti saya masih di Maluku 2,5 tahun, saya bersiap. Makanya karena mobil saya itu 2,5 tahun saya tidak pernah sentuh, sayang juga ya kalau 2,5 tahun lagi saya di Sawalunto udah 5 tahun, mobil itu gak ada manfaatnya. Biarlah saya bawa nanti, capek-capek habis lebaran saya bawa kemari. Tujuannya nanti mungkin setiap minggu bisa jadi saya poles-poles, saya untuk mengisi kegiatan sebenarnya. Itu bentuk kesiapan saya siap untuk di sini. Nah, kembali lagi ternyata yang bicara lain gitu kan, tetapan tadi sebulan saya bawa mobil di sini, akhirnya mutasi, akhirnya ya bukan kerjaan, itu juga pasti ada hikmahnya. Ya, rasanya masih baru, tapi situlah waktu begitu terasa cepat. Sudah saatnya, mungkin hari ini sebentar lagi, ada beberapa jam lagi, saya memang harus meninggalkan Sawalunto, melepaskan jabatan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sawalunto, dan melanjutkan perjalanan pengabdian saya terhadap tugas baru, amanah baru selaku Aspidum di Kejati Aceh. Nah, kembali lagi kita sampaikan bahwa pertemuan dan perpisahan itu adalah suatu keharusan, sunatullah. Jadi ketika kita ada terjadi perpisahan, jangan terlalu bersedih. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, perpisahan itu jangan larut kita dalam kesedihan. Justru kita bersyukur bahwa kita pernah ada pertemuan di antara kita, dan ketika kita sedang bertemu itu, kita pernah saling bercerita, saling membutuhkan, dan punya kenangan indah untuk kita kenal. Disitulah justru kita bersyukur bahwa kita pernah bertemu. Kemudian memang kalau akhirnya kita pikir, tidak ada yang abadi di dalam hidup ini. Ya kan, tidak ada orang bertemu terus selamanya, dan tidak juga orang berpisah selamanya. Jadi bertemu, berpisah, itu masih memang suatu keharusan. Seperti Bapak Ibu sekarang ini bertemu dengan keluarga, nanti ada saatnya berpisah lagi dengan keluarga, nanti pada waktunya bertemu lagi, berpisah seperti itu. Bersyukur kita masih Allah berikan kehidupan, sehingga kita meskipun berpisah masih bisa melanjutkan silaturahmi. Kapan kita ingat, di situ kita telepon. Jadi jarak tidak memisahkan kita. Saya selalu begitu. Ketika aku ingat teman, walaupun di Maluku, aku ingat, langsung ku telepon, ku video call, sambung untuk silaturahmi. Jadi perasaan rindu itu langsung hilang. Jangan karena jarak udah enggan menghubungi. Karena kita tahu ketika kita waktu bersama dulu, hati kita memang emosi begitu dekat. Jadi tidak pantas kalau kita melupakan dia. Jadi kesannya kalau kita dekat, kita itu seperti pura-pura. Karena pertemuan kita tidak pura-pura, maka bukan berarti begitu balik kanan lupakan. Tidak. Justru begitu saya pindah ke Aceh ini, entah kenapa kemarin sore Jepri lihat, aku ingat semua anggota-anggota yang di Sawalunto. Masih aku ingat siapa yang menangis waktu itu ketika aku pindah pergi peluk. Aku tahu doanya apa, maka aku jadi berpikir, aku juga nangis, mereka juga nangis lagi. Itu udah 9 bulan aku tinggalkan. Karena aku bilang, saya mutasi ke Aceh, padahal nggak perlu dikasih tahu juga, nggak apa-apa. Tapi begitulah aku menghargai orang-orang yang pernah ada dalam hidup. Aku tidak melupakan. Jadi begitu aku pindah, justru berpikir, aku ini nggak pintar, aku ini banyak kekurangan. Tapi kenapa ya kok saya 9 bulan masih kok dipindah? Kok pindah ke kampung sendiri dan dipromosi lagi jabatannya? Siapa sih saya ini? Masih banyak orang yang seharusnya lebih pantas jabatan itu, bukan saya. Akhirnya saya terpikir, oh mungkin salah satu doa-doa kita atau doa-doa kawan-kawan yang di bulan. Wajah siapa yang tangis dulu masih jelas. Bagaimana beratnya dia lepas berpisah. Mungkin agak berbeda dengan di sini. Kalau kita dekat. Kalaupun berpisah, besar kemungkinan kita ketemu karena sebelah tetangga. Agak berbeda perasaan berpisahnya. Tapi kalau di sana itu perbedaan waktu 2 jam timur dan barat, berpisah itu seakan-akan kita tak akan mungkin berjumpa lagi, Pak. Cuman bagaimana kita selama ini sudah saling membutuhkan. Seakan-akan kita ini nggak pernah berpisah lagi. Terus langsung stuck, down. Kalau kita ojek, tukang saya tidak pernah pilih teman. Nah begitulah. Saya telepon, mereka nangis, juga nangis. Namanya apa? Meskipun kita nanti sudah berpisah, tetaplah saling mendoakan,
tetaplah jalin komunikasi sehingga bermanfaat. Semakin banyak kita berpindah, semakin banyak kita punya teman itu kan, maka akan semakin banyak orang yang mendoakan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jangan pikir kita ini hebat, tidak ada. Saya seperti ini juga bisa begitu, tidak. Tapi dengan perantara mungkin dengan Bapak ini, itu perantara cara Allah membuatnya. Saya tidak ada apa-apa, tapi itu cara Allah saja. Allah yang mengatur semua hidup kita. Kita mau A, terkadang nggak dapat. Tapi kita kadang-kadang belum butuh, tapi datang. Pertanyaannya, hebatnya kita di mana? Nggak ada. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pastikan untuk kita raih. Atau tidak juga bisa kita tolak. Tapi kalau kita berpikir apapun yang kita dapat hari ini itulah yang terbaik dari Tuhan, maka aku yang menyesuaikan diri, bukan Tuhan menyesuaikan diri ke aku. Ya kan? Nah, maka semuanya baik-baik saja. Nah, sering contoh saya bilang begini, ketika kita besok mengharapkan umpamanya hujan, karena ada mungkin pekerjaan yang kita lakukan, tanaman kita supaya udah layu, kita butuh hujan. Tetapi ternyata besok panas terik. Maka ketika seperti itu jangan kita tidak terima, itu Allah yang berikan. Nongkrong kita nggak berubah. Nah, sadar kita itu dari Allah, maka terimalah itu. Terus bagaimana besok ini panas? Sesuaikanlah diri, sesuaikanlah kegiatan kita. Apa ya yang bisa kulakukan di siang seperti ini sehingga cocok siang itu. Begitu juga kalau kita besok pengen panas, tiba-tiba hujan, jangan salahkan Tuhan, karena mustahil kebutuhan kita itu dipenuhi. Tidak masuk akal kan? Nah, contoh ini lagi supaya tidak masuk akal, supaya kita tidak menyalahkan diri dan merasa benar. Ada di rumah ini orang jual bakso, dia berdoa malam-malam sambil nangis, ya Allah kalau bisa besok hujan lebat supaya orang, biasanya bakso itu laris ketika dingin, karena aku perlu uang, ya Allah anakku untuk kuliah, uangnya nangis deh. Tiba-tiba umpamanya di sebelah ini tukang cendol, ya Allah kalau bisa besok panas terik supaya ekskul aku, karena uangnya aku butuh anak sekolah. Ya, coba andaikan pun Allah kabulkan ini masih 2 orang ini, belum berapa miliar manusia di dunia, kebutuhannya semua beda itu. 2 orang ini aja dikabulkan Allah. Hujan di sini deras, panas terik di sebelah, mungkin kita, wah ini mau kiamat yang kita bilang. Jadi mustahil. Maka apapun yang kita inginkan itu hanya kita, tapi Allah yang menentukan. Tapi ketika Allah berikan tidak ada yang salah. Kalau kita merasa itu salah, kesal di hati, kita benar itu kita, cara pikir dan pandang kita kan. Nah, jadi seperti itu kira-kira terkait masalah takdir itu tadi. Apa yang Allah berikan, terimalah itu, karena itu yang terbaik. Allah tahu apa yang terjadi besok dan selanjutnya tentang kita. Kita tidak ada yang tahu, maka kita tidak bisa sombong. Kita tidak ada apa-apanya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa terhadap saya, yang sebenarnya itu semua tentu untuk kita semua. Loyalitas yang luar biasa, kekompakan yang luar biasa, itu membuat saya sebenarnya, saya bilang tadi, saya semakin betah di sini. Dengan kondisi hari ini Pak Kasih, rasanya berlama-lama saya betah, karena kami sudah sewarna. Warna yang tidak kemarin samar-samar sudah mulai mengarah ke warna yang sama. Kalau kita sudah lebih banyak yang baik, maka yang sedikit tidak baik itu akan menyesuaikan diri dengan kita. Nah, jadi bagaimana kita membawa kebaikan di mana kita tinggal? Harus kita mempunyai sifat begitu. Di kampung juga sama, kita datang membawa kebaikan gitu. Alhamdulillah hari ini semua sawarna sudah sama. Terima kasih kepada rekan-rekan kasih, adik-adik semuanya yang luar biasa, yang bisa mengerti, memahami. Sesungguhnya apapun yang saya sampaikan itu bukan untuk saya, itu untuk kita bersama. Dan keberhasilan apapun yang sudah kita raih ini bukan karena saya, tapi itu semua karena para kasih dan adik-adik yang terbaik semuanya. Lanjutkanlah semua ini nanti ketika sudah ada pejabat kejadian yang baru, dukung sepenuhnya. Bila perlu lebih lagi dukungannya dari saya. Kemudian tetap saya menyampaikan menjaga integritas, itu yang penting, karena kalian masih muda, masih terus berkembang. Jangan karena sesuatu, jangan karena godaan yang sesaat sehingga tergelincir dan tersesat. Karena ketika tergelincir maka penyesalanlah yang ada. Jangan ulangi penyesalan orang yang sudah pernah terjadi. Kalau orang sudah menyesal, kita tahu sebabnya, kita ulangi lagi, nanti sama, kita juga pasti menyesal. Jadikan semua apa yang kita lihat itu jadi pelajaran buat kita. Apa yang kita lihat orang lain mau kesuksesan dan kegagalan, itu bisa kita lihat, pikirkan, baik ambil, tidak baik buang. Maka sehari saja manusia itu luar biasa penambahan, bisa semakin bertambah jasa pada Tuhan, semakin disiplin, semakin bijak, karena setiap hari dia belajar.
Apa yang dia lihat, dia pikirkan. Setelah dia pikirkan, ambil baik buruknya, yang baik ambil, yang buruk bayangkan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Maka semakin orang tua raja umurnya bertambah, maka dia akan semakin bijak, dia akan semakin dewasa. Tapi justru ada orang, karena dia tidak mau memperhatikan di sekitarnya lingkungan, mata terbuka, pikiran tidak berfungsi, akhirnya tua-tua tapi kerjanya anak-anak ada. Karena dia tidak memanfaatkan nikmat Allah. Mata yang bisa melihat tidak dimanfaatkan untuk menambah kebaikan, tidak berpikir dengan apa yang dia lihat. Jadi biasa-biasa saja, nggak ada perubahan. Apalagi kalau kita ego. Nah, ego itu apa? Merasa benar. Kalau merasa benar, sebenarnya itulah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menambah ilmunya. Karena dia sendiri merasa benar, kapan dia menerima pendapat orang. Maka ilmunya yang dulu segitu ya segitu-segitu aja. Tapi kalau kita umpamanya menerima, jangan lihat siapa yang bicara, tapi benar apa yang dia sampaikan. Kalau benar, ambil. Jangan bilang begini, contoh, ini supaya kita seperti itu, kalau bisa menurut saya itu yang benar begini. Ada umpamanya nih, ada ustadz umpamanya menyampaikan ceramah, dia membicarakan masalah hijab. Bagaimana manfaatnya, bagaimana hukumnya berhijab, ya kan? Diminta kepada kita supaya itu syariat umpamanya seperti itu kita laksanakan bagi yang perempuan, bagi anak-anak. Tapi bukan apa yang dia sampaikan yang kita pikirkan benar atau tidak, tapi kita justru membahas orang yang ngomong, banyak ngomong, anakmu aja nggak berhijab. Kalau begini cara berpikir orang itu, nggak bisa. Umpamanya nih, ketepatan dia ngomong itu tanpa dia pikirkan, itu coba sembahyang apa dia? Ya gila. Oh iya, aku belum sholat kita, makasih orang gila. Karena membuat kebaikan kita, kok kita memang belum sholat. Atau kita berpikir, kau aja gila nyuruh orang sholat. Nah sekarang apa harapkan orang gila itu sholat dulu baru kita sholat? Nah jadi cara berpikir kita itu coba jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang diucapkan benar atau enggak. Tarik ke diri sendiri, ambil manfaatnya. Nah itulah orang yang pintar, sehingga dia akan terus menambah ilmu tentang ya yang kehidupannya sehari. Oke, terima kasih sudah saya ucapkan ya atas dukungan selama ini, semua para kasih, para pegawai semuanya, kemudian jaksa dan termasuk sampai ke BPNT, semuanya itu berkontribusi untuk kita, untuk kantor Kejaksaan Negeri Sawalunto. Kemudian juga tentu pada kesempatan ini sebagaimana saya sampaikan, mungkin ya dalam perjalanan 9 bulan saya selaku pimpinan di sini juga manusia, tentu tidak luput daripada kesalahan. Sebagai manusia biasa, lalai dan lupa itu adalah karakteristik daripada manusia itu. Karena kita manusia, ada benar dan baik itu selalu ada. Kita bukan malaikat yang diciptakan baik terus tidak pernah salah, tetapi juga kita bukan iblis yang diciptakan salah terus tidak pernah baik. Manusia itu yang sempurna, baik buruk dia ada, dikasih akal untuk memikirkan, memilih mana yang benar, mana yang salah. Maka kita lebih sempurna dari malaikat dan iblis. Tapi ketika kita tidak menggunakan akal, maka kita lebih hina dari binatang, iblis sekalian. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan, mendoakan, semoga kita semakin baik ke depannya. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa banyak mungkin juga kerja-kerja selaku tanggung jawab saya sebagai kajari tidak dilaksana, tidak selesai secara maksimal juga. Dalam kesempatan ini juga mungkin saya juga dalam perilaku, tingkah, sikap, salah dalam menyampaikan atau tidak pantas tatapan mata saya yang mungkin terlalu bagaimana, atau mungkin genit atau terlalu tajam pula lagi yang membuat hati tidak nyaman. Maka kami mohon saya dengan ibu istri sebagai ketua di sini memohon maaf sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika kita sudah berpisah nanti tidak ada lagi dongkol dan perasaan di hati, karena untuk maaf itu tidak bisa dia itu diwakilkan. Maka begitu kita menghargai orang, takut melakukan kesalahan. Karena apa? Ketika kita bermasalah ke dia, maka hanya dia yang bisa memaafkan. Bagaimana syukur dia kalau masih ada, kalau enggak lagi bagaimana? Jadi saya dalam kesempatan ini selaku, meskipun di sini saya selaku pimpinan, saya yakin pasti banyak kesalahan dan kehilafan yang saya lakukan. Maka pada kesempatan ini saya mohon rekan-rekan semuanya agar dimaafkan. Dan kalau saya memang seperti itu dari dulu, saya tidak pernah dendam. Apapun yang saya lakukan kemarin itu semata-mata adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab saya selaku pimpinan.
Amanah yang saya ambil itu yaitu untuk mengarahkan untuk kebaikan. Mana yang bengkok saya luruskan, mana yang kurang pas saya paskan. Itulah tugas daripada pimpinan amanah. Kalau itu saya tidak lakukan, maka itulah berarti saya tidak bisa menjalankan amanah. Tentu akan saya pertanggungjawabkan nanti di sana. Jadi kalaupun ada penyampaian saya itu yang mungkin apa, karena itu adalah karena tanggung jawab saya. Tidak ada mungkin orang lain yang menyampaikan itu. Kalau nggak ada saya, siapa lagi yang menyampaikan itu? Nah, jadi mohon mengerti. Tetapi hati saya, begitu saya tinggalkan Sawalunto, tidak ada satu orang pun yang terhimpan di hati ini. Plong, kosong, dalam arti tidak ada kesalahan apapun disimpan-simpan. Saya anggap itu semua memang bagian daripada perjalanan karir kerja kita. Kalau saya begini memang harus saya begitu, tapi begitu selesai saya nggak lupakan. Pindah pikiran itu tinggal nggak ada bekas. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga mohon ya saya minta dukungan seperti yang disampaikan, mohon dukungan doanya karena nanti kemungkinan yang disebut kami berangkat. Mohon doa semoga selamat sampai ke tujuan. Kemudian ketika nanti menjalankan tugas juga saya mohon doanya supaya saya diberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan karena saya tidak mampu, saya tidak banyak tahu apapun. Tapi saya minta ya Allah bimbing aku, tuntun aku ya Allah. Nah, kadang-kadang di luar ekspektasi dia. Karena kalau kita baca, kita pikir semakin banyak kita baca, semakin banyak tak ngerti. Makanya wah ini semakin bodoh saya ini. Makanya ya udahlah, berserah kepada Allah, tuntun saya nanti, bimbing saya pokoknya yang baik-baik. Jauhkan aku dari perbuatan yang nggak baik, tuntun aku yang itu aja doanya. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan apapun selain pertolongan Allah. Maka mohon doakan saya punya kemampuan di dalam memahami apa yang saya baca, akhirnya saya paham. Apa yang saya baca nanti saya ingat nggak lupa. Nah itu kita lemah semua. Tapi karena amanah itu sudah ada, maka kita jalankan dengan yang baik. Selain itu kita mohon Allah lah yang nanti yang melengkapi kekurangan kita itu. Ya kita nggak ada apa-apanya. Mohon doanya. Kemudian tentu juga, nah kami nanti kalau sudah di sana, siapa mungkin ada rekan-rekan kita sungguh sangat sombong namanya kalau Bapak Ibu datang ke Banda Aceh tidak berkabar. Nah, saya menyampaikan di sini kalau datang ke Banda Aceh atau wilayah-wilayah Aceh manapun, mungkin ada bisa kita membantu di Aceh manapun, mungkin kita punya teman, sampaikan mungkin sedikit atau bagaimana bisa bermanfaat gitu kan, apalagi di Banda Aceh. Nah, silahkan telepon, jangan pikir jabatan. Karena saya di sini juga, ya mungkin di kantor aja nampak jabatan, tapi ketika saya di luar, maka jabatan tidak pernah saya bawa. Maka saya bisa berkomunikasi dengan siapapun. Saya tidak mau mengkungkung diri saya. Kalau saya bawa jabatan itu kan mengkungkung diri sendiri. Aku nggak bisa kaki naik ke atas, nggak bisa seperti orang biasa. Dia enak duduknya santai. Kalau aku tegak bawa jabatan Kajari terus ngobrol 3 jam, pulang pinggang saya sakit, pakai balsam, nggak ada manfaatnya kan, saya yang rugi. Makanya aku bilang ketika di sini saya bukan Kajari, bebas mau angkat kaki silahkan. Maka tidak akan pernah nggak cocok. Kita tukang becak, bicara kita tukang becak. Kalau kita nggak ngerti, jangan kita yang didengar. Kita yang bertanya terus, karena tidak semua kita mengerti. Ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita mendengar. Berapa Pak biaya sekarang? Jam berapa Bapak kerja? Berapa pendapatannya? Terus itu nggak pernah lagi kita tanyakan, padahal itu kedamaian, ketenangan ada di situ. Jarang sudah kita dapatkan itu. Nah makanya mari adik semua jangan kungkung diri kita, perluas dia sehingga kita tidak. Itu juga bagian daripada membuat kita betah atau tidak di suatu tempat. Aku tidak mau dimanapun bertugas kakiku terikat. Aku bebas kemanapun aku mau pergi. Apa yang mengikat aku, nah itulah aku hindari. Apa yang membuat aku terikat tidak aku lakukan. Jangan buat masalah di daerah itu. Jangan aneh-aneh kita. Kalau kita aneh-aneh, berkawan sana ya matilah kita. Tapi jaga diri, amankan diri, bebas bergerak. Saya nggak mau karena orang lain saya menjadi tidak bebas. Di sini kita udah sama. Antara abang, adik, saudara, kita saudara sudah semuanya. Jadi tidak ada jabatan untuk saudara, kayak enak lah. Telepon SPID, jangan bawa jabatan itu membuat kita menjadi rusak semuanya kalau di dalam pergaulan. Itu pengaruh iblis, itu membuat kita sombong itu. Kalau orang sombong itu diam aja kita, nanti dia hancur sendiri kan. Karena orang sombong adalah awal dari kehancuran.
biarkan sendiri dia sombong, nanti hancur sendiri. Karena itu bukan pakaian kita, tapi pakaian Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian terlalu panjang. Saat ini saya mohon maaf. Jadi kalau baik itu ambil, kalau nggak baik mohon dibuang saja. Itulah kekurangan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Baik, kita akan sesi foto dulu untuk pemberian cenderamata dari Wakil Ibu Ketua. Terima kasih kepada Ibu Tino. Bintang Datuk boleh ke atas pentas saya foto dulu sama Bapak Kedari dan Ibu Kepala. Dua lagi.